Coba kita simak ya. Pernah viral tahun 2021 gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Penjaringan Jakarta Utara, yang saat saya pulang langsung diteriaki kafir di media sosial. Miftah kafir ceramah di gereja. Tak jawab, nggak masalah, syahadat lagi. Begitu Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman, akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti ya, dajjalun kadzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun ya, terambil dari kata dajjal ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic ya, sesuatu yang membuat Anda terpukau gitu ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu, kayak benar kalimatnya ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207 ya. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat ya. Di kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik ya. Wa yushhidullaha ala ma fil qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya ya, untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladdul khisam. Ya Allah berfirman, hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Ya, setan saja. Setan musuh bukan? Musuh tahu dari mana? Oke, Quran surah ke-2 Al-Baqarah misal 168 kan, posisi paling kanan sebelah bawah, innahu lakum aduwwum mubin, dia musuh kamu yang paling nyata ya. Setan sifat musuhnya disebut dengan adu. Adu itu sesuatu yang jelas ya, karena kita sudah nggak beda pendapat lagi, jelas ini posisinya jelas, dia musuh. Karena dia musuh mudah kita hindari ya. Tapi maaf ya, seharusnya cara menghindari itu kenal dulu tentang hakikat musuh. Ini saya perhatikan umat Islam ini umumnya nggak kenal siapa setan ya. Setan tapi nggak pernah diketahui gitu ya. Anda harus pelajari itu. Nanti satu waktu kalau sudah masuk ke bahasan setan, kita ambil tentang setan itu ya, jenis-jenisnya. Ada setan yang ada di masjid, jangan kira masjid sepi dari setan, ada ya. Ada setan menggoda orang sholat, bahkan kata Nabi akan digoda sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya ya. Kalau Anda sedang lupa menunaikan sholat berapa rakaat, itu Anda sedang terkena godaan setan itu ya. Dia masuk ke sela-sela orang sholat ya. Abu Dawud nomor hadis 666. Ada setan di rumah, ada setan di mall, ada setan di kantor, itu banyak ya. Kalau Anda tidak kenal bagaimana cara dia menggoda, Anda nggak bisa menghindarinya ya. Anda harus tutup celahnya. Kalau Anda tidak tahu di mana lubangnya jalan ke sini, Anda nggak bisa menghindarinya, bisa terjebak di situ. Baik ya. Nah, itu yang nyata. Tapi kalau ada musuh, tidak terlihat nyata musuhnya, hadir di sekitaran kita, nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan, tapi dia berbahaya, itu bahasanya aladdun ya. Kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam. Kata Allah, alad wa huwa aladdul khisam, ini lebih bahaya dari setan nih ya. Makanya hati-hati ya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda bukan masalah dusta urusan dunia ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama, tapi isinya dusta ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyyakum wa iyyahum, Anda mesti waspada dengan orang seperti itu ya. Sekarang sedang marak nih ya, ambil ayat Quran begini, mengatakan oh ini tafsirnya begini, padahal dia sendiri yang ngerti agama ya. Maka tinggalkan yang seperti itu ya, hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu, sudah ada ketentuan di Quran jelas, kita nggak bisa komentar lagi, tetap ketentuannya ya. Bahkan kalimatnya sangat tegas. Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan di dalam Quran yang tidak bisa berubah. Was, ini konsekuensi ngaku muslim tapi ikut ucapkan selamat Natal.
Umat Nasrani sama 25 Desember menggelar perayaan Natal di masyarakat khususnya umat Muslim. Timbul perdebatan apakah boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani sebagai upaya toleransi. Ustadz Abdul Somad atau Was punya jawabannya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, ini sama artinya mengucapkan selamat Allah sudah melahirkan anak, selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada 25 Desember. Kata Was dalam satu ceramahnya. Menurut Was, ada 3 konsekuensi ketika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Pertama, mengakui Tuhan punya anak padahal dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 disebut lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperadakan. Kedua, meyakini Tuhan lahir pada 25 Desember padahal Nabi Isa alaihissalam lahir pada musim panas bulan Juli. Mana dalilnya? Goncangkan pangkal kurma akan gugur buah kurma dari atas. Buah kurma gugur pada bulan Juli. Dijelaskan Was ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digambalkan di padang rumput hijau. Padang rumput kata Was hanya ada di bulan Juli karena bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutupi es. Konsekuensi ketiga menurut Was, jika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal adalah mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Ketiganya bertentangan dengan akidah. Pendapat serupa disampaikan Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan tidak boleh seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Ustadz Adi Hidayat juga punya pendapat yang sama yang menjelaskan Islam adalah agama yang indah. Dijelaskan Ustadz Adi hukum mengucapkan selamat pada agama lain di luar keyakinan dan keimanan sebagai Muslim itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat misalnya ada unsur pengakuan. Awas jika ada di selain Islam, ada agama yang dibenarkan selain Islam itu adalah wilayah keyakinan kita yang non-Muslim pun meyakini kepercayaan mereka yang benar. Awas, ini konsekuensi ngaku Muslim tapi ikut ucapkan selamat Natal. Umat Nasrani sama 25 Desember menggelar perayaan Natal di masyarakat khususnya umat Muslim. Timbul perdebatan apakah boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani sebagai upaya toleransi. Ustadz Abdul Somad atau Was punya jawabannya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, ini sama artinya mengucapkan selamat Allah sudah melahirkan anak, selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada 25 Desember. Kata Was dalam satu ceramahnya. Menurut Was, ada 3 konsekuensi ketika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Pertama, mengakui Tuhan punya anak padahal dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 3 disebut lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperadakan. Kedua, meyakini Tuhan lahir pada 25 Desember padahal Nabi Isa alaihissalam lahir pada musim panas bulan Juli. Mana dalilnya? Goncangkan pangkal kurma akan gugur buah kurma dari atas. Buah kurma gugur pada bulan Juli. Dijelaskan Was ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digambalkan di padang rumput hijau. Padang rumput kata Was hanya ada di bulan Juli karena bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutupi es. Konsekuensi ketiga menurut Was, jika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal adalah mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Ketiganya bertentangan dengan akidah. Pendapat serupa disampaikan Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan tidak boleh seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Ustadz Adi Hidayat juga punya pendapat yang sama yang menjelaskan Islam adalah agama yang indah. Dijelaskan Ustadz Adi hukum mengucapkan selamat pada agama lain di luar keyakinan dan keimanan sebagai Muslim itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat misalnya ada unsur pengakuan. Awas